Halo semua, kali ini kita akan membahas buku ESPS IPAS volume 2, Kurikulum Merdeka untuk kelas 5. Yang akan kita bahas adalah latihan ulangan bab 8, yaitu bagian A, B, dan C, yang ada di halaman 94 hingga halaman 96. Kita mulai membahas nomor 1 dari bagian A. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan warisan budaya berupa titik-titik. Untuk soal nomor 1, jawabannya B, candi. Untuk soal nomor 2, perhatikan contoh warisan budaya berikut. Yang pertama, tari saman, kedua pencak silat, ketiga gamelan, keempat noken. Contoh warisan budaya tak benda ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Untuk soal nomor 2, jawabannya A, nomor 1 dan 2. Nomor 3, ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Ekstensifikasi pertanian biasanya dilakukan dengan cara titik-titik. Nomor 3, jawabannya adalah D. Membuka lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Usaha yang dilakukan pada gambar bergerak di bidang titik-titik. Untuk soal nomor 4, jawabannya B, perdagangan. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, perhatikan usaha-usaha berikut. Yang pertama, toko kelontong. Yang kedua, pabrik konveksi. Ketiga, salon kecantikan. Keempat, bengkel sepeda motor. Usaha yang dilakukan pada bidang jasa ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Untuk soal nomor 5, jawabannya adalah D, 3 dan 4. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Pemerintah membangun jalan untuk memudahkan penyaluran kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Jalan termasuk sarana pendukung perekonomian daerah, yaitu titik-titik. Nomor 6, jawabannya C, infrastruktur. Nomor 7, bahan baku yang digunakan untuk membuat ban adalah titik-titik. Nomor 7, jawabannya C, getah karet. Selanjutnya untuk soal nomor 8, Desa Rogolele terkenal sebagai daerah penghasil kerajinan rotan. Para perajin senantiasa menggunakan bahan baku berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, faktor pendukung kemajuan usaha di Desa Rogolele adalah titik-titik. Untuk soal nomor 8, jawabannya B, sumber daya alam. Selanjutnya, untuk soal nomor 9, rendang merupakan produk unggulan yang berasal dari provinsi titik-titik. Nomor 9, jawabannya C, Sumatera Barat. Nomor 10, upaya yang sebaiknya dilakukan oleh produsen agar produknya dapat bersaing dalam ekonomi kreatif adalah titik-titik. Nomor 10, jawabannya C, memberikan nama produk yang unik. Selanjutnya, untuk bagian B. Bagian B nomor 1, UNESCO mengakui noken sebagai warisan budaya pada tahun 2012. Noken berasal dari provinsi titik-titik. Bagian B nomor 1, jawabannya adalah Papua. Nomor 2, lele merupakan jenis perikanan yang banyak dibudidayakan di titik-titik. Di sungai atau kolam. Nomor 3, dokter dan perawat memberikan jasa berupa titik-titik. Mengobati pasien yang sakit. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Saat berbelanja di loka pasar atau marketplace, pembeli dapat memilih barang secara titik-titik.
Jawabannya daring. Nomor 5. Batik merupakan produk unggulan Indonesia yang juga diakui sebagai titik-titik warisan budaya tak benda. Selanjutnya, untuk bagian C. Bagian C nomor 1. Beberapa kebudayaan Indonesia diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. 1A. Tulislah 3 contoh kebudayaan Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya. C nomor 1. Gamelan, tari saman, dan pencak silat. 1B. Sebagai bangsa Indonesia, bagaimana caramu menjaga agar warisan budaya tersebut tidak diakui oleh bangsa lain? Jelaskan. Menjaga kelestariannya mempelajari budaya tersebut dan mengenalkannya kepada teman-teman atau keluarga. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Pak Dewa memiliki sebidang tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian jagung. Untuk meningkatkan hasil usahanya, Pak Dewa juga menanam tanaman kacang panjang pada lahan tersebut. 2A. Apa nama upaya yang dilakukan Pak Dewa dalam meningkatkan hasil pertaniannya? Upayanya adalah diversifikasi. Yang B. Apa tujuan Pak Dewa melakukan upaya tersebut? Untuk meningkatkan produk pertanian dengan memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam suatu lahan. Selanjutnya, untuk soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. 3A. Apa usaha ekonomi yang dilakukan pada gambar? 3A. Jawabannya pertanian. 3B. Apakah penggunaan teknologi dalam usaha tersebut termasuk upaya meningkatkan hasil pertanian? Jika iya, tulislah nama dan jelaskan. Untuk 3B, ya. Namanya mekanisasi, yaitu usaha
meningkatkan hasil pertanian, menggunakan mesin pertanian modern. Selanjutnya untuk 3C. Apa manfaat yang diperoleh pemilik usaha dari penggunaan teknologi tersebut? Jelaskan. Untuk C, membajak sawah dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dan dapat mempersingkat waktu tanam. Selanjutnya, untuk soal nomor 4. Pak Aji memiliki sebidang kolam. Ia ingin memanfaatkan kolam tersebut sebagai lahan usaha. 4A, menurutmu apa usaha yang dapat Pak Aji lakukan berdasarkan modal yang dimiliki? 4A, perikanan, seperti tambak lele. Selanjutnya B, apa saja faktor pendukung yang sudah dimiliki Pak Aji untuk menjalankan usahanya? Sumber daya alam, dan infrastruktur. Selanjutnya, untuk soal C, apa saja faktor pendukung yang masih Pak Aji butuhkan? Teknologi misalnya, mesin pembersih kolam. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari usaha ekonomi. 5A. Mengapa masyarakat harus melakukan usaha ekonomi? Agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang B, apa yang terjadi jika masyarakat tidak melakukan usaha ekonomi? Jelaskan. Masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar playlistnya. Terima kasih.